Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lovera Anggraini, SSI, MSI, dosen program studi D3 Analisis Farmasi dan Makanan, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Abdurrahman Pekanbaru. Konsentrasi saya adalah mengajar di bidang kimia dengan salah satu mata kuliah Teknik Analisa Fisika dan Elektrokimia. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, Teknik Analisa Fisika dan Elektrokimia, dengan bobot 2 SKS pada semester 1. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran pembelajaran, dan metode pembelajaran yang saya ampu pada mata kuliah Teknik Analisa Fisika dan Elektrokimia. Teknik Analisa Fisika dan Elektrokimia merupakan mata kuliah yang membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia zat, 3 macam wujud zat, ukuran partikel, massa jenis atau bobot jenis, kekentalan atau viskositas, kelarutan, larutan, emulsi dan emulgator, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang sifat fisika dan sifat kimia zat, 3 macam wujud zat, ukuran partikel, massa jenis atau bobot jenis, kekentalan atau viskositas, kelarutan, larutan, emulsi dan emulgator, larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan metode media online. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bagikan. Yang pertama ada sifat fisika dan kimia zat. Yang kedua ada 3 macam wujud zat. Yang ketiga ada ukuran partikel. Yang keempat ada massa jenis atau bobot jenis. Yang kelima ada kekentalan atau viskositas. Yang keenam ada kelarutan. Yang ketujuh ada larutan. 8 ada emulsi dan emulgator. 9 larutan non-elektrolit. 10 larutan elektrolit. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembelajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama ada delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Ada 2 strategi yang saya gunakan dalam perkuliahan ini. Pertama, dengan menggunakan literatur atau artikel, di mana mahasiswa akan terbiasa dengan membaca artikel. Yang kedua, pembahasan case study di kelas setiap minggunya. Mahasiswa membuat rangkuman dari setiap topik yang saya sampaikan, lalu akan didiskusikan dan dibuat chapter secara per kelompok, dan akan dipresentasikan secara acak per individu. Yang kedua ada metode interaction. Metode interaction ini bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Ada beberapa teknik komunikasi yang saya gunakan berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama, di dalam kelas, saya selalu membawa mahasiswa untuk bersikap aktif, mengemukakan pertanyaan atau isu-isu yang ada pada topik perkuliahan, agar proses PBM komunikatif dan berjalan 2 arah. Yang kedua, menggunakan metode WA sebagai sarana diskusi di luar kelas selama 24 jam 7 hari. Yang ketiga, ada Google Classroom untuk diskusi dengan mahasiswa. Metode pembelajaran yang ketiga ada assessment. Metode assessment ini bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat bagaimana saya menilai dan bobot penilaian saya kepada mahasiswa. Nah, berikut saya tampilkan cuplikan perkuliahan saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester 1 dengan bobot 2 SKS, yaitu Teknik Analisa Fisika dan Elektrokimia. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat beraktivitas seperti biasanya dan dapat mengikuti perkuliahan teknik analisa fisika dan elektrokimia. Ya, baik, Ibu akan share screen PPT-nya. Tolong share screen-nya, Siska. Bu, bisa share screen? Bisa, Bu. Harus disable, oke. Kayaknya Ibu bukan co-host deh. Ibu nggak bisa share screen? Sudah, Bu. Coba lagi, Bu. Oke. Oke. Muncul? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi materi kita mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ya. Nah, di dalam materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ini, yang harus kita bahas, yaitu pembahasannya mengenai pertama pendahuluan, yang kedua ada pengertian larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, terus ada ciri-ciri larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ya, terus ada pembagian larutan elektrolit. Nah, pertama pengertian. Pengertian dari larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, misalnya di sini adalah larutan HCl, larutan NaOH, larutan NaCl. Ya, kan sudah dipelajari juga ya waktu SMA ya. Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kalau larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Misalnya seperti minyak, gliserin murni, parafin murni. Nah, ini dia ada gambar larutan elektrolit dan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ibu besarkan gambarnya. Nah, nanti bisa dilihat. Ya, jadi larutan elektrolit itu ada yang kuat, ada yang lemah. Oke. Nah, apa ciri-ciri dari larutan elektrolit? Ciri-ciri dari larutan elektrolit itu ada 3. Yang pertama dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua dapat menghidupkan lampu. Yang ketiga terionisasi dalam larutannya. Nah, seperti gambar di samping, ini gambar larutan yang mengandung elektrolit. Nah, ini ada elektroda yang bersifat negatif. Nah, ini ada elektroda yang positif. Nah, ini larutan dari elektrolitnya. Jadi larutan elektrolit itu ada ion positif dan ada ion negatifnya. Nah, jika disambungkan dengan saklar, nah itu dia akan bisa menghidupkan lampu. Ya, tapi kalau dia larutan non elektrolit, kalau kita bikin kayak gini, dia lampunya nggak hidup. Nah, jadi dia bisa mengantarkan arus listrik. Oke, Ibu lanjut. Nah, ciri-ciri dari larutan non elektrolit, yang pertama dia tidak dapat menghantarkan arus listrik seperti yang Bu bilang tadi ya. Terus juga tidak dapat menghidupkan lampu. Nah, seperti gambar di samping, ini larutan yang di sini, yang pink ini larutan gula, dicampur dengan aquades, alkohol, glukosa atau urea. Nah, kita sambungkan dia dengan dengan elektroda yang positif sama yang negatif. Nah, tapi lampunya tidak hidup, walaupun sudah dihidupkan ini, tapi lampunya nggak hidup. Karena tidak adanya hantaran
listrik. Oke, paham? Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, pembagian dari larutan elektrolit. Pertama ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Yang Ibu sampaikan tadi, elektrolit kuat dan elektrolit yang lemah. Nah, ini. Nah, ini yang bersifat non-elektrolit, lampunya sama sekali tidak nyala. Ya, sama-sama ada katoda, negatif sama positif. Terus ini ada larutannya, tapi larutannya non-elektrolit, lampunya sama sekali tidak hidup. Nah, ini larutan elektrolit kuat, lampunya nyala, terang banget. Ya, elektrolit kuat. Nah, kalau dia larutan elektrolit lemah, lampunya sedikit. Ya, nampak dari gambarnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tugas. Dan tugas carilah pengertian dan ciri-ciri larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah beserta contohnya masing-masing. Nah, nanti ini tugasnya dibuat. Tugasnya dibuat ya, nanti dikumpulkan sama ketuanya. Nah, untuk materi ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk materi ini? Tidak, Bu. Nggak ada yang mau bertanya? Izin, Bu. Bella ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Bella. Itu fungsi elektrolit lemah, elektrolit kuatnya itu untuk apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Fungsi dari larutan elektrolit kuat sama elektrolit lemah. Oke, ada lagi? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Diskusi ya. Maaf, Bella. Apa pertanyaannya tadi? Jadi gini, Siska. Saya ingin bertanya, fungsi dari elektrolit lemah dan elektrolit kuat itu untuk apa ya? Apa fungsinya dalam kehidupan kita? Itu. Terima kasih, Siska. Boleh izin menjawab, Bu? Ya, silakan Siska. Bedanya elektrolit sama non-elektrolit itu bisa mengantarkan arus listrik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, air itu bisa mengantarkan listrik. Gitu. Kalau non-elektrolit tidak bisa menghantarkan arus listrik. Sekian penjelasan dari saya. Apakah Bella paham? Baik, terima kasih, Siska, atas jawabannya. Ada lagi? Coba jawab ini pertanyaan yang dari Ibu tadi. Apa itu contoh larutan elektrolit kuat sama larutan elektrolit yang lemah? Ciri-ciri larutan elektrolit kuat apa? Ciri-ciri larutan elektrolit yang lemah apa? Ada yang bisa? Silakan. Ada yang bisa? Izin menjawab, Bu. Siapa namanya? Siska, Bu. Oh, Siska ya? Ah, ya, oke. Ciri-ciri elektrolit kuat yaitu senyawanya berion, memiliki ikatan kovalen polar dan dapat terionisasi sempurna. Lampu nyala terang pada lampu banyak gelembung gas. Contohnya pada NaCl,
KNO3, CH3, COONA, dan AgCl. Kalau non-elektrolit, ciri-cirinya senyawa berkovalen non-polar, tidak dapat terionisasi, lampu tidak nyala, dan tidak ada gelembung gas. Contohnya pada senyawa asam basa dan garam yaitu C2, H2OH, C6, H12O6. Kalau yang lemah, Kalau yang lemah, senyawa berkovalen polar dapat terionisasi sebagian kecil senyawanya ion, lampu nyala redup dan sedikit gelembung gas. Contohnya pada HCN. kalau yang lemah apa? Contohnya pada senyawa HCN, Bu. Ikatannya polar dan terionisasi sebagian, lampu nyala redup dan sedikit gelembung gas. Sedikit gelembung gas. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi untuk larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Ada lagi pertanyaan untuk larutan elektrolit dan larutan elektrolit? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Yang lain pertanyaannya? Dalam kehidupan sehari-hari selain untuk menghidupkan lampu, apa lagi fungsi larutan elektrolit? Kalau di lab apa? Di lab. Kalau di dalam apa penggunaan labor dalam praktikum, larutan elektrolit sama larutan elektrolit itu untuk apa? Coba ada yang tahu? Kalau kita praktikum di lab, nah itu larutan elektrolit sama larutan elektrolit itu fungsinya untuk apa? Silahkan Bella. Maaf, Bu. Bagaimana tadi, Bu? Kalau kita di lab, di labor, atau dalam penggunaan di farmasi, bidang farmasi, nah fungsi larutan elektrolit sama larutan elektrolit itu apa? Selain untuk menghidupkan lampu. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Untuk menghidupkan alat-alat praktek yang ada di laboratorium, contohnya seperti lemari asam, Bu. Seperti lemari asam. Reaksi dari larutan elektrolit itu salah satu contohnya apa? Tadi katanya ada apa? Apa tadi contoh larutan elektrolit kuat? Maaf, Bu. Bella boleh izin menjawab, Bu? Iya,
Silakan. Yang di pertanyaan fungsi larutan elektrolit di bidang farmasi kan, Bu? Menurut Bella, larutan elektrolit memiliki fungsi untuk menjaga cairan dalam tubuh, menjaga keasaman darah atau pH, dan membantu kerja fungsi otot. Oke, itu fungsi larutan elektrolit di bidang farmasi. Ya, jadi tidak hanya untuk menghidupkan lampu, tidak hanya untuk apa tadi menghidupkan lemari asam. Kalau menghidupkan lemari asam itu sama dengan listrik ya. Iya, Bu. Jadi ada bisa juga untuk otot, untuk transfusi darah kita. Nah, apa lagi contoh dari larutan elektrolit kuat? Coba masing-masing ada 5 contoh. Apa ada 3 contoh, 5 contoh. Contoh larutan elektrolit kuat. 5 elektrolit kuat, 5 elektrolit lemah. Baik, Bu, izin menjawab. Untuk larutan elektrolit kuat, contohnya HCl, NaOH, KOH, NaCl, KNO3, dan CH3COONA. Untuk elektrolit lemah, contohnya HCN, H2CO2, H3COOH, NH3, N2H4. Untuk non-elektrolit, C6H6OH, C6H12O6, C12H22O11, C2H4OH2 kali, C2H8OH2 kali. Nah, jadi untuk larutan elektrolit itu kan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kuat, larutan ini sangat baik dalam menghantarkan listrik. Dalam percobaan uji daya hantar listrik, larutan elektrolit kuat akan menyalakan lampu dengan terang dan menghasilkan gelembung yang banyak. Nah, ciri-ciri dari larutan elektrolit adalah pertama, dia mengalami ionisasi sempurna, artinya zat elektrolit akan terionisasi keseluruhannya. Hal ini disebabkan karena mengalami reaksi searah atau berkesudahan. Misalnya HCl menjadi H+ ditambahkan dengan Cl-. Yang kedua, memiliki derajat ionisasi, merupakan perbandingan antara mol yang terionisasi dengan mol mula-mula. Karena semua mol mula-mula terionisasi, maka perbandingannya akan bernilai 1. Contoh dari larutan elektrolit kuat itu ada asam kuat atau HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, HClO4, HClO3. Kalau basa kuat, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH2 kali, SrOH2 kali, BaOH2 kali, dan sebagian garam. Nah, itu larutan elektrolit kuat. Kalau larutan elektrolit lemah, larutan ini kurang baik dalam menghantarkan listrik. Dalam percobaan uji daya hantar listrik, larutan elektrolit lemah akan menyalakan lampu dengan redup, bahkan mati, tetapi menghasilkan gelembung walaupun sedikit. Ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah adalah, pertama, mengalami ionisasi sebagian, artinya zat elektrolit akan terionisasi sebagian saja. Hal ini disebabkan karena mengalami reaksi kesetimbangan. Terus, memiliki derajat ionisasi kecil dari 1. Jadi perbandingannya antara nilainya dari 0 sampai dengan 1.
Misalnya di sini contohnya asam lemah CH3COOH, H3PO4, HCN, HF. Kalau basa lemahnya AgOH, ZnOH 2 kali, NH4OH. Nah, larutan non-elektrolit. Kalau larutan non-elektrolit, larutan elektrolit yang tidak dapat mengantarkan listrik. Ciri-ciri dari larutan non-elektrolit ini, pertama, dia tidak mengalami ionisasi, artinya sama sekali tidak bisa mengalami perubahan wujud zat, atau tidak bisa berubah menjadi ion. Misalnya C6H12O6 menjadi C6H12O6, tetap dia. Dan memiliki derajat ionisasi sama dengan 0. Karena mula-mula tidak ada terionisasi, maka perbandingannya akan bernilai 0. Misalnya di sini contohnya adalah glukosa C6H12O6, sukrosa C12H22O11, urea, alkohol, metanol, dan etanol. Nah, itu tadi penjelasan sedikit penjelasan dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk ini? Silakan. Uli, kalau ada mau bertanya, Uli, Mila, Bella, silakan. Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Silakan. Pertanyaannya, apa yang membedakan kekuatan dari larutan elektrolit itu, Bu? Terima kasih, Bu. Apa yang membedakan dari? Kekuatan dari larutan elektrolit, Bu. Dengan larutan elektrolit. Atau antara elektrolit lemah dengan elektrolit kuat? Iya, Bu. Apa yang membedakan larutan elektrolit lemah dengan larutan elektrolit kuat, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bella? Apa perbedaan larutan elektrolit kuat dengan larutan elektrolit lemah? Nah, tadi udah Ibu jelaskan. Saya mencoba menjawab, Bu. Uli, silahkan Uli. Baik, tadi soalnya apa yang membedakan kekuatan dari elektrolit lemah dan kuat. Jadi elektrolit di sini dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, elektrolit kuat dan lemah dibedakan berdasarkan jumlah ion yang dihasilkan ketika mengalami reaksi ionisasi. Nah, perbedaan jumlah ion pada jumlah yang sama atau konsentrasi yang sama itu menyebabkan perbedaan daya hantar listriknya berbeda. Pada konsentrasi yang sama, elektrolit kuat dapat menyalakan lampu dengan terang dan menghasilkan gelembung yang banyak, sedangkan elektrolit lemah menyalakan lampu hingga redup atau bisa saja mati tapi menghasilkan gelembung walaupun sedikit. Terima kasih. Oke. Gimana Bella? Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Uli, atas jawabannya Jadi sudah diberi. Jadi tadi gimana Uli? Pertama dia gimana? Adanya kalau larutan elektrolit kuat gimana dia? Dibedakannya berdasarkan jumlah ion yang dihasilkan, Bu, ketika reaksi ionisasi. Jumlah ion yang dihasilkan ya ketika terionisasi. Kalau elektrolit kuat dia terionisasinya gimana? Sempurna. Kalau elektrolit lemah itu sebagian. Gelembungnya mana yang banyak? Elektrolit kuat atau elektrolit lemah? Elektrolit kuat, Bu. Elektrolit kuat, Bu. Elektrolit kuat gelembungnya banyak. Oke. Terus kalau ininya untuk penghantaran arus listriknya? Lebih ke elektrolit kuat, Bu. Ya, kayak elektrolit kuat. Oke. Bella, berarti terjawab ya? Iya, Bu. Sudah, Bu.
Oke. Ada lagi? Ada, Bu. Nila mungkin mau bertanya. Oh, Siska, oke. Silakan Siska. Tadi kan ada elektrolit kuat itu mengalami ionisasi sempurna, Bu. Jadi ada reaksi searah atau berkesesudahan. Maksud dari reaksi searah itu gimana, Bu? Maksud dari reaksi searah? Iya, Bu. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Siska? Bella mungkin bisa menjawab pertanyaan Siska. Uli? Gimana? Gimana tadi Siska pertanyaannya? Bella bisa menjawab pertanyaan Siska? Bisa diulang, Siska, tolong pertanyaannya. Bisa diulang. Jadi pertanyaannya kan tadi ada di elektrolit kuat, ada reaksi ionisasi sempurna. Jadi dari ionisasi sempurna itu ada reaksi searah atau berkesudahan. Maksud dari reaksi searah itu gimana? Nah, ya. Tadi kan Ibu sampaikan kalau larutan elektrolit kuat itu dia memiliki derajat ionisasi yang yang sama antara mol itu besar dari 1 ya. Nah, terus dia mengalami reaksi reaksi searah karena dia terionisasi keseluruhan. Jadi semua larutan yang ada di dalam larutan elektrolit kuat itu dia terionisasi sempurna atau seluruhnya dan mengalami reaksi searah. Nah, maksud reaksi searah itu gimana? Nah, gimana Siska? Maksud reaksi searah itu gimana? Searah itu gimana? Uli bisa jawab? Searah. Nah, kalau searah berarti dia mengalami kesetimbangan. Nah, gimana tuh kalau searah? Bisa jawab? Sudah, Bu. Siska udah tahu, Bu. Nah, apa jelaskan? Dari kan tadi contohnya HCl terurai menjadi ion H+ menjadi Cl-. Jadi searah itu dia dari senyawa menjadi ion-ion. Jadi kalau reaksi searah itu, jadi reaksi kimia kan itu ada yang searah ya kan. Kalau searah atau yang biasanya disebut juga dengan berkesudahan dan ada juga yang reaksi yang bolak-balik ya. Jadi tanda panahnya itu ke kanan dan ada yang ke kiri. Jadi sama dia. Nah, kalau reaksi yang searah itu dia berlangsung satu arah ke arah kanan aja. Jadi dari kiri ke kanan. Jadi yang sebelah kanan itu setelah tanda panah itu dia hasil. Ya. Jadi kalau ada panahnya satu aja, nah itu dia reaksinya ditulis dengan satu arah, itu maksudnya. Nah, zat dari hasil reaksi itu tidak dapat atau tidak bisa kembali ke reaksi semula atau zat semula. Nah, reaksi baru akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktannya habis. Nah, kayak tadi contohnya HCl. Misalnya HCl dilarutkan dengan NaOH, akan menjadi NaCl ditambahkan dengan H2O. Nah, itu tadi cuplikan video pengajaran saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester 1, Teknik Analisa Fisika dan Elektrokimia dengan bobot 2 SKS. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.